Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita pada hari ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Salawat beriringkas salam kita hadiahkan buat Nabi besar junjungan sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Delia Putri MPD. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang membaca kritis dan membaca kreatif. Membaca kritis menurut Sudarso. Membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis dan bukan hanya mencari kesalahan saja. Membaca kritis menurut Sudarso ini yaitu tentang menganalisis, mengevaluasi, bukan mencari kesalahan saja, tapi membaca secara bijaksana. Itu menurut Sudarso. Ada langkah-langkah membaca kritis menurut Sudarso. Yang pertama yaitu mengerti isi bacaan, mengenai fakta-fakta yang menginterpretasikan apa dalam arti kata. Yang kedua menguji sumber penulis. Yang ketiga ada interaksi antara penulis dan pembaca. Yang keempat menerima atau menolak. Yang kelima yaitu memahami maksud pengarang atau penulis. Itu langkah-langkah membaca kritis menurut Sudarso. Selanjutnya membaca kritis menurut Harjasujana. Membaca kritis sebagai suatu kemampuan menerapkan kriteria yang relevan dalam mengevaluasi suatu bacaan. Membaca kritis mengenal 4 macam pernyataan pokok. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang bidang ilmu yang disajikan dalam bahan yang sedang dibaca. Yang kedua, sikap bertanya dan sikap menilai yang tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, penerapan berbagai metode analisis yang logis atau penilaian ilmiah. Yang keempat, tindakan yang diambil berdasarkan analisis atau pemikiran tersebut. Itu membaca kritis menurut Harjasujana. Ada tujuan membaca kritis menurut Harjasujana, yaitu menilai karya tulis serta melibatkan pikiran ke dalam secara lebih mendalam dengan jalan membuat analisis yang terpercaya. Maka kecepatan membaca kritis menjadi lambat, yaitu antara 50 dan 600 kata per menit. Selanjutnya, dalam membaca atau proses membaca kritis dikenal 3 acara, yaitu membaca pada baris, membaca pada antara harus, membaca pada luar baris. Itu proses membaca menurut Harjasujana. Selanjutnya, untuk dapat membaca kritis bisa dilalui dengan tujuan prosedur. Ada 7 prosedur membaca kritis menurut Harjasujana. Yang pertama yaitu berpikirlah dengan kritis. Jadi kita harus berpikir secara kritis. Yang kedua, lihatlah apa yang ada di balik kata-kata itu. Maksudnya kita memaknai kata-kata yang kita baca. Selanjutnya, waspadalah terhadap kata-kata yang tidak tentu batasnya, yang emosional
dan yang ekstrim atau merupakan generalisasi berlebihan. Yang keempat, waspadalah terhadap perundingan yang tidak memenuhi persyaratan. Yang kelima, cermati logika penulis yang tidak logis. Jadi yang kelima ini kita dalam membaca kritis kita juga memainkan logika berpikir kita. Yang keenam, perhatikan pernyataan yang dibacakan itu secara persegi dan tidak emosional. Yang ketujuh, jangan menjadi bingung karena mengetahui apa yang telah dibaca itu mesti sesuai dengan pikiran penulis. Itu 7 prosedur membaca kritis menurut Harjasujana. Lalu selanjutnya membaca kritis menurut Tarigan. Membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh pengertian dan tenggang hati, mendalam dan evaluatif serta analisis dan bukan hanya mencari kesalahan. Itu menurut Tarigan. Selanjutnya Tarigan memberikan manfaat membaca kritis. Yang pertama yaitu kita dapat memahami benar-benar bahwa membaca kritis meliputi penggalian lebih dalam terhadap bahan bacaan serta merupakan upaya untuk menemukan alasan-alasan mengapa sang penulis mengatakan apa yang dilakukannya. Yang kedua, membaca kritis merupakan modal utama bagi mahasiswa untuk mencapai kesuksesan dalam studinya. Itu manfaat membaca kritis menurut Tarigan. Selanjutnya Tarigan juga memberikan langkah-langkah membaca kritis. Yang pertama yaitu memahami maksud penulis. Yang kedua memahami organisasi dasar tulisan. Yang ketiga dapat menilai penyajian penulis. Yang keempat dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan minat baca, kemampuan baca, dan berpikir kritis. Yang keenam, mengetahui prinsip-prinsip pemilihan bahan bacaan. Yang ketujuh, membaca majalah. Itu langkah-langkah membaca kritis menurut Tarigan. Selanjutnya, membaca kritis menurut Nur Hadi. Menurut Nur Hadi, membaca kritis adalah kemampuan pembaca mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat, melalui tahap mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, dan menilai. Jadi menurut Nur Hadi ini yaitu kita membaca secara kritis untuk menemukan makna bahan bacaan yang kita baca, baik makna tersurat maupun makna tersirat, melalui tahap mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, dan menilai. Itu menurut Nur Hadi. Selanjutnya, ciri-ciri pembaca kritis. Yang pertama yaitu dalam kegiatan membaca sepenuhnya melibatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi kita harus berpikir secara kritis. Yang kedua, tidak begitu saja menerima apa yang dikatakan pengarang. Berarti kita harus menyaring dulu apa yang kita baca. Yang ketiga, membaca kritis adalah usaha mencari kebenaran hakiki. Jadi membaca kritis adalah mencari sebuah kebenaran. Yang keempat, membaca kritis selalu terlibat dengan permasalahan mengenai gagasan dalam bacaan. Jadi membaca kritis ini selalu terlibat dengan permasalahan masalah yang mengenai gagasan dalam bacaan yang kita baca itu. Selanjutnya, membaca kritis adalah mengolah bahan bacaan, bukan mengingat atau menghafal. Jadi menurut Hadi ini membaca kritis adalah mengolah bahan bacaan, bukan mengingat atau menghafal bacaan yang kita baca. Yang keenam,
Hasil membaca untuk diingat dan diterapkan, bukan untuk dilupakan. Itu ciri-ciri pembaca kritis menurut Nur Hadi. Selanjutnya, keterampilan dalam membaca kritis menurut Nur Hadi. Yang pertama yaitu keterampilan menemukan informasi faktual, detail bacaannya, mencari informasi terkait yang kita baca. Yang kedua yaitu keterampilan menemukan ide pokok yang tersirat. Jadi dia menemukan ide pokok yang tersirat. Yang ketiga, keterampilan menemukan unsur urutan, unsur perbandingan, dan unsur sebab akibat yang tersirat. Yang keempat, keterampilan menemukan suasana. Yang kelima, keterampilan membuat kesimpulan. Yang kelima, keterampilan membuat kesimpulan. Yang keenam, keterampilan menemukan tujuan pengarang. Yang ketujuh, keterampilan memprediksi atau menduga dampak. Yang kedelapan yaitu keterampilan membedakan realitas dan fantasi. Yang kesembilan yaitu keterampilan membedakan opini dan fakta. Yang kesepuluh, keterampilan mengikuti petunjuk. Yang ke-11, keterampilan menemukan unsur propaganda. Yang ke-12, keterampilan menilai keutuhan gagasan. Yang ke-13, keterampilan menilai kelengkapan antar gagasan. Yang ke-14, keterampilan menilai kesesuaian antar gagasan. Yang ke-15, keterampilan menilai keurutan gagasan. Yang ke-16, keterampilan menilai kesesuaian antar judul dan isi bacaan. Yang ke-17, keterampilan membuat kerangka karangan. Yang ke-18, keterampilan menemukan karya sastra. Itu keterampilan dalam membaca kritis menurut Nur Hadi. Materi selanjutnya yaitu keterampilan membaca kreatif. Menurut Nur Hadi, tingkat tertinggi dalam kemampuan membaca seseorang adalah kemampuan membaca kreatif. Artinya, seseorang pembaca baik dalam penerapannya, pembaca pada tingkat ini tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, makna antar baris, dan makna di balik baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Ciri-ciri pembaca kreatif yang pertama yaitu kegiatan membaca tidak berhenti sampai saat menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasilnya untuk kepentingan hidup sehari-hari. Yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Jadi hasil yang kita baca itu berlaku sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan bacaan buku dan memberikan umpan balik yang berupa kritikan, bahkan penilaian langsung atau mengubahnya menjadi bentuk lain. Selanjutnya, keterampilan yang dilatihkan dalam membaca kreatif menurut Nur Hadi. Dalam kegiatan membaca kreatif, ada beberapa hal yang perlu dilatihkan. Di antaranya yang pertama yaitu keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkannya. Jadi kita terampil mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keterampilan membuat resensi. Yang ketiga itu keterampilan memecahkan. Baik, sekian materi dari saya tentang membaca kreatif dan membaca kritis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.